Saya dulu lulus dari pesantren itu alhamdulillah kena musibah, sehingga itu yang mengantarkan saya bisa khotib di mana-mana dan ceramah di mana-mana. Waktu saya lagi waktu itu di pesantren Asyifa, saya waktu itu sudah izin pulang tapi belum pulang. Nah, itu hari Jumat kan, tapi saya main ke kampung sebelah karena saya ini dulu di pesantren termasuk gelidik. Nah, untung tidak ketemu Pak Santo. Kalau ketemu Pak Santo habis saya. Nah, atau ketemu Pak Imam ya. Baik. Jadi saya ke kampung sebelah, tapi sudah izin pulang. Jadi statusnya sudah di rumah, bukan di pesantren. Saya mampir sholat Jumat di situ, sekalian sholat Jumat. Karena mestinya setelah sholat Jumat kan saya pulang begitu kan. Sudah tidak sholat Jumat di pesantren kan sudah terlanjur izin. Sehingga saya sholat di kampung. Pada saat sholat Jumat di kampung, apa yang terjadi? Ternyata khotibnya tidak hadir. Sekalinya mampir, khotibnya tidak hadir. Dan waktu itu saya masih kelas 2 MTS, mau masuk kelas 3. Ketika khotibnya tidak hadir, itu diumumkan kalau sholat Jumatnya itu mau dibubarkan. Atau barangkali bapak ibu ada yang bisa, bapak-bapak ada yang bisa khotib. Nah, mau seperti itu. Nah, terus ini kayaknya dari pondok ya, nggih, bisa khotib, bisa pun balik dereng, insya Allah sampun bisa khotib, insya Allah. Padahal saya belum pernah khutbah. Tapi di pesantren sudah sering belajar muhadharah, sering belajar khotib tiap malam Jumat. Nah, ya sudah, bismillah. Nah, saya naik mimbar, kemudian menjadi khotib bermodalkan mengerti tentang syarat dan rukun khutbah. Kemudian saya membawakan ceramah tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 menit. Keringat saya sak jagung-jagung itu. Nah, jadi tanpa persiapan, tidak menduga sebelumnya, tiba-tiba jadi khotib. Dan waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Masya Allah, wah itu luar biasa tuh megang itu mimbar itu, mimbarnya kayak getar itu loh. Nah, Masya Allah. Jadi mimbarnya kayak getar itu. Dan ini basah, baju saya itu putih, itu basah, jadi basah semua. Nah, baik Bapak Ibu, dari situlah kemudian setelah selesai sholat Jumat itu dikeruyuk bapak-bapak, besok ngisi nanggonku ya Dik ya, besok ngisi nanggonku. Nah, disitulah kemudian saya diundang untuk ngisi di masjid-masjid, dan waktu itu diizinkan sama pesantren untuk ngisi di masjid-masjid. Nah, saya dikenal orang itu mulai dari situ. Nah, baik, jadi itu musibah yang menguntungkan. Itu hidayah. Oh gitu, hidayah ya. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya keluar pesantren itu jadwal pengajian saya sudah 14 tempat dulu. Nah, jadi ya, satu pekan itu 14 tempat keluar pesantren itu. Jadi di pesantren sudah ngampu pengajian. Kemudian saya diminta untuk waktu itu di Jogja. Di Jogja kita juga ternyata di sana juga diminta untuk ngisi pengajian. Nah, di kampung-kampung. Kemudian ketika saya pulang ke Bantul di sini, saya juga meninggalkan 14 tempat lagi. Karena saya 2 kan, setelah maghrib, setelah isya, setelah maghrib, setelah isya. Jadi totalnya hanya 14. Baik. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk dulu saya masih kelas 3 SMA, itu sudah diminta untuk mengampu salah satu acara di radio di RRI Yogyakarta. Waktu itu berapa? Saya ngampu selama 13 tahun, mulai dari kelas 3 SMA. Nah, pas jumpa dengan pendengar, itu para pendengar kaget, loh saya anakku gitu kan. Nah, karena saya waktu itu masih umur kelas 3 SMA. Nah, baik, yaitu berawal dari musibah tadi atau tidak sengaja. Sehingga ya, bukan, dulu siapa lupa saya, udah lama. Nah, terus ganti 13 tahun dan saya izin untuk berhenti itu ketika saya didatangi Pak Isbandono untuk ngisi pengajian malam Jumat di Koriban. Karena di sana juga malam Jumat. Wah, ini saya harus milih ini antara RRI atau Koriban. Saya milih Koriban. Nah,
Jadi saya tinggalkan RRI dan saya milih di kampung di Koriban. Gantinya RRI siapa? Saya tidak tahu yang ganti siapa. Baik. Insya Allah ada yang ganti, Pak. Baik. Pripun? Tidak tahu saya siapa yang ganti. Jadi intinya saya menceritakan ini intinya apa? Perlu kaderisasi. Ternyata yang muda itu bukan tidak bisa, bukan tidak mau, tapi tidak punya kesempatan. Ketika punya kesempatan, insya Allah bisa. Dan saya pribadi sebenarnya kalau dari sisi kapasitas ilmu saya tidak mencukupi. Tetapi saya termasuk orang yang beruntung punya kesempatan. Jadi ada orang yang punya kesempatan, ilmunya pas-pasan seperti saya misalnya. Tapi ada orang yang ilmunya mumpuni, tidak diberi kesempatan. Lah ini iman sekali. Dia ilmunya mumpuni tapi tidak diberi kesempatan. Maka kalau orang yang ilmunya pas-pasan seperti saya ini ya apa sifatnya karena sebatas diberi kesempatan. Nah, kalau kemudian nanti disuruh berjidal, suruh berdebat, adu ilmu itu ya tidak ada apa-apanya. Karena memang sebatas diberi kesempatan. Tapi banyak orang yang dia bisa berdebat, bisa punya ilmu yang mendalam, tapi karena tidak punya kesempatan, maka sehingga kaderisasinya stagnan.